Si HMI itu dulu pernah ditolak loh, Mas. Mengkotak-kotakan plusnya apa dengan banyaknya organisasi mahasiswa ini? Ada. HMI, Himpunan Mahasiswa Mahasiswa Islam. Saya pernah dengar lagi ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ada dengar lagi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Saya pernah dengar lagi, ada lagi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Iya, kami Kesatuan Aksi ya Mahasiswa Muslim Indonesia. Banyak organisasi mahasiswa. Banyak organisasi mahasiswa. Yang tidak hanya, bahkan ada yang tadi kan ada yang Islam sendiri juga ada beberapa organisasi. Ada beberapa organisasi. Iya sih, bebas berserikat, bebas. Bebas. Kita kan negara demokrasi lagi-lagi kan. Boleh kita mau ngapain aja boleh. Iya, tapi justru apakah enggak sebetulnya mengkotak-kotakan perjuangan mahasiswa? Jadi sebenarnya kalau berbicara masalah mengkotak-kotakan, jadi kan mungkin ada istilah ada plus dan minus. Ya. Ketika hari ini berbicara organisasi yang beraneka ragam hari Plusnya ini. apa dengan banyaknya organisasi mahasiswa ini? Ada plusnya itu adalah hari ini mahasiswa ataupun pemuda ketika banyak organisasi yang mereka ikuti itu akan senantiasa coraknya itu banyak. Dalam artian corak pemikirannya itu berbeda-beda. Yang kemudian istilahnya kita itu tinjau ketika ada sebuah permasalahan itu bisa meninjau dalam berbanyak aspek hal seperti itu kan, menyesuaikan dengan bagaimana azas mereka, bagaimana istilahnya sifat organisasi tersebut yang kemudian bisa menyesuaikan dan kemudian nggak monoton hari ini dunia kemahasiswaan, dunia organisasi itu nggak monoton, itu plusnya. Dalam artian nggak lurus saja kan cuma satu. Kalau satu kan harinya lurus saja, begitu kan? Banyak ide, banyak pemikiran, gagasan, ya. Gitu kan? Karena landasannya yang berbeda-beda. Seperti itu plusnya. Itu plusnya. Minusnya? Kalau berbicara minusnya, sebenarnya kalau zaman sekarang ketika hari ini organisasi itu bisa dibawa ke arah yang positif, sebenarnya jauh dari bahasa minus ya. Tapi kalau dulu berbicara organisasi, HMI itu dulu pernah ditolak loh, Mas. Pernah ditolak oleh organisasi. Oleh organisasi mahasiswa yang sudah ada waktu itu. Yang sudah ada pada saat itu. Jadi apa? Organisasi PMY. Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta. Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta ya. Yogyakarta. Jadi kan pada saat itu ditolak gitu karena enggan adanya perkubu-kubuan, enggan adanya perpecahan di kalangan mahasiswa. Enggak, itu kan di Yogyakarta. Emang HMI lahirnya di Jogja? Di Yogyakarta. Di Jogja juga? Lahirnya di Jogja juga. Oh, di gitu. kampus STI, Sekolah Tinggi Islam, sekarang itu UII. UII, Universitas Islam Indonesia. Oke. Jadi membuat satu organisasi mahasiswa sendiri dan ditolak oleh organisasi mahasiswa lainnya. Nah, karena kalau pada saat itu adanya penolakan itu wajar. Kenapa? Karena pada saat itu kan HMI itu sebenarnya mau berdiri itu di tahun 1946, bulan November. Pada saat itu awalnya kan, tahun 46. Awalnya 46. Itu kan pada saat itu istilahnya Indonesia itu baru merdeka 1 tahun. Iya. Jadi 45, istilahnya 46, masih enggan adanya, masih takut adanya sebuah perpecahan. Ketika hari ini udah ada organisasi mahasiswa, ya udah satu aja gitu. Satu PMI aja. Kenapa harus ada dua? Seperti itu. Tapi istilahnya pendiri kami memiliki interest yang berbeda, memiliki titik penekanan yang berbeda. Dalam artian hari ini kita mau buat organisasi kemahasiswaan yang jauh berbeda dengan organisasi sebelumnya, organisasi PMY. Padahal pendiri kami pun Profesor Dr. Lafran Pane itu pun bagian dari pengurus PMY seperti itu kan. Jadi pendiri HMI, pengurus PMY. Pengurus PMY pada saat itu. Nah, istilahnya ketika November itu ditolak, nah bulan Februari lah baru bisa dicetuskan tuh. Pada saat itu berkumpullah Februari tanggal 5, 1947. Oh, berarti 2 tahun setelah merdeka ya? Belum genap 2 tahun kan? Belum genap. Ya kan? Oke. Jadi HMI berdirilah pada saat itu 5 Februari 1947 seperti itu. Jadi dalam artian punya coraknya sendiri berbeda dengan PMY kan. Kalau PMY itu organisasi bukan organisasi, corak manapun mahasiswanya bebas. Oke. Begitu Kalau HMI ya jelas syaratnya 2. Yang pertama dia mahasiswa, yang kedua adalah dia beragama Islam. Oke. Satu mahasiswa, yang kedua beragama Islam. Karena pada saat itu berarti betul dong ingin mengkotakkan diri gitu, bahwa memisahkan berdasarkan agama. Ya dalam artian istilahnya karena kekhawatiran. Ya kan adanya pengkotak-kotakan itu bahasa kasarnya kan seperti itu, ya kan? Tapi sebenarnya
ada istilah lain yang lebih lembut. Sebenarnya nih ada interest yang berbeda. Dalam artian istilahnya nih ada satu visi yang berbeda, visi yang seharusnya diciptakan, gitu kan? Nuansa kehidupan yang harus diciptakan. Ketika hari ini tetap di organisasi yang satu itu nggak akan berkembang, nggak akan maju kepada satu tujuan itu. Sepakat saya. Nah, makanya bukan berarti mengkotakkan agama saja ya. Tidak, betul. Gitu kan? Ya kayak hari ini adanya NU, Muhammadiyah, Persis itu kan bukan dalam artian bahasa mengkotak-kotakan secara negatif. Karena kan bahasa mengkotak-kotakan itu lebih dominannya ke negatif ya. Negatif. Bahasa yang memisah-misahkan. Padahal konotasinya memang negatif. Padahal kan hari ini kita pun punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Harusnya sudah nggak aneh lah dengan bahasa. Dan berserikat juga dijamin. Dan berserikat juga dijamin. Berbeda juga. Tapi tetap satu tetap tujuan. Satu. Justru makin banyak karena salah satu negara yang kuat itu adalah negara yang banyak organisasi pemudanya. Jadi supaya banyak kaya gitu, kaya pemikiran. Kaya pemikirannya. Makanya hari ini dalam konteks keberagaman kita dalam berorganisasi, saya rasa lebih condong kepada banyak positifnya. Saya rasa karena akhirnya kan membentuk mahasiswa yang nggak monoton. Banyak karakter-karakter yang dibentuk di setiap organisasinya masing-masing yang disesuaikan dengan tujuan, sifat, azas dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Oke, ini kembali lagi nih. Kita bicara tadi histori kan. PM ini kan dari tahun 47, ya kan? Februari. HMI. Iya, HMI dari Februari tahun 1947. Berarti banyak alumninya tuh. Oh, banyak. Dan alumninya juga kan banyak yang sudah duduk di pemerintahan. Banyak. Dan mungkin yang sampai ada juga yang hari ini di demo mungkin ya. Barangkali. Ada. Kemarin ada ya? Kita di demo. Kita kan kemarin juga ngedemo bahasanya di DPRD ada juga senior kita kan, DPRD kota kan. Alumni ya. Alumni juga. Di demo juga. Di demo juga. Mau itu alumni ketika hari ini salah ya kita demo kan begitu kan, kita ingatkan lah. Kita ingatkan lah. Gitu kan. Ketika hari ini ya kita ingatkan bahasanya seperti itu. Mau alumni siapapun itu. Oke. Berarti sebenarnya gini juga. Ini kan ada alumninya. Alumninya ada yang duduk di pemerintahan. Salah satunya adalah dia misalnya pembuat kebijakan satu hal yang ditentang oleh mahasiswa. Misalnya kalau sekarang kan dia sebetulnya nih salah satu orang yang ikut ya mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. Kan dia itu alumni tuh. Misalnya alumni HMI itu gimana? Ya kita tentang. Tetap ditentang. Tetap ditentang. Pernah nggak ada semacam apa ya? Karena ini kan merasa alumni gitu loh. Pasti ada senioritas dong, merasa gitu kan. Saya datangin aja deh. Misalnya gini, misal nih. Pemerintah punya orang atau punya entah menteri lah, entah punya apa di jabatan strategis yang betul dia tuh alumni HMI gitu. Kemudian diutus lah gitu kan. Ketika ada misalkan HMI menentang kebijakan gitu, misalnya menentang kebijakan contoh BBM, udahlah kirim aja tuh seniornya gitu, alumninya kirim ke HMI gitu kan untuk supaya meredam. Udahlah jangan demo-demo gitu. Itu pernah terjadi nggak? Kalau untuk itu sih sebenarnya saya rasa kalau saya secara pribadi pengalaman belum ada. Cuma kalau misalnya intervensi dalam hal teknis gitu kan, gini, kalau berbicara alumni HMI, saya rasa dari dulu sampai sekarang untuk membendung HMI-nya untuk demo itu nggak ada yang berani, karena artinya pasti itu ditentang. Artinya untuk misalkan jangan demo, itu tidak pernah ada. Nggak pernah ada, karena saya rasa itu pasti ditentang, karena mereka pun pernah seperti kita. Pernah jadi organisasi, pernah dari bagian tapi kalau yang mengintervensi pernah ada. Intervensi secara teknis. Teknisnya seperti apa kayak contohnya? Misalkan demonya jangan sebelah sinilah, demonya sebelah sana aja, langsung aja ke TKP, jangan dulu di lampu merah ini, jangan begini-begini. Itu kan teknis ya kan. Tapi tetap ketika hari ini itu menjadi satu kesepakatan bersama kita di HMI, bareng-bareng mensepakati adanya hasil tersebut, kita tetap jalan begitu. Jadi istilahnya berbicara masalah intervensi ya, intervensi senior pun hari ini kita bisa memilah mana hari ini intervensi yang berbentuk betul-betul nasihat kaderisasi, mana hari intervensi politik, mana hari ini intervensi lain-lain bla bla bla, kita harus memilah. Karena mungkin seniornya kan mungkin sudah punya kepentingan lain ya. Nah ya itu dia makanya hari ini kepentingannya untuk memfilternya gimana caranya? Ini kan senior loh gitu loh. Kita bisa berpikir rasional mas, dalam artian kita mengkaji nih arahnya intervensi ini kemana. Untuk kebaikan kaderisasi, untuk hal politik, untuk kepentingan pribadi atau mana?
begitu kan. Selagi itu hari ini istilahnya intervensi yang buruk, yang negatif, terutama mencemari nama organisasi, ya kita pasti tolak begitu kan. Apalagi hari ini HMI itu punya yang namanya sifat independensi. Sifat kita adalah independensi. Jadi nggak ada satupun yang bisa mengintervensi ketika memang itu hal yang buruk. Begitu kan. Kalau saya mau tahu sendiri, kemarin demo kan di DPRD Kota ya. Di DPRD Kota ada, tadi menarik, ada alumni HMI yang di demo. Itu setelah di demo gimana? Setelah di demo? Artinya statement dia atau dia gimana? Dia pro atau kontra? Kalau dilihat sih, aduh, partainya apa ya dia itu? Partainya kan anu lah ya. Iya, partai A lah sebut partai gitu, partai ya. Partai X. Nggak tahu di partai A itu tuh pro apa kontra. Di partainya, tapi dianya alumni itu? Kalau dilihat dia kontra. Maksudnya dia kontra terhadap kebijakannya. Dia tetap menolak juga. Jadi berarti dalam artian ya ada juga yang seperti itu ya. Banyak juga ya. Jadi istilahnya fine-fine aja. Jadi senior pun tahu ketika hari ini kadernya melawan, ketika hari ini kadernya ngedemo, itu kan sebenarnya kita tuh dalam artian sayang ya sama pemerintah itu kan. Kita menasehati itu dalam artian sayang, ngapain sih hari ini mahasiswa turun ke jalan panas-panasan, bakar ban sampai lecet, sampai hitam muka, itu kan dalam artian kita tuh sebenarnya sayang, yang dilakuin sama lu itu salah, gitu kan, tolong dievaluasi, tolong hari ini sampaikan bla 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 bla, begitu kan. Jadi kalau seniornya yang paham ketika kita demo, itu justru bukan ngejauh tapi lebih mendekat, gitu kan. Jadi istilahnya, oh adik-adik saya masih punya kritis, ya kan, dia masih punya idealisme yang tinggi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, kepentingan masyarakat secara luas. Jadi justru mereka mengapresiasi seperti itu. Jadi dalam artian itu senior yang lurus, yang bagus. Tapi ada juga senior yang baper, misalkan begitu. Ada kan? Juga? Ya pasti ada. Contohnya kan baper orang kan? Iya, contohnya yang baper gimana? Contohnya yang baper tuh begini, ketika senior itu mengusulkan mengintervensi A, B, C, D, E, F, G, tapi tidak dituruti sama kita. Nah, dia baper. Gitu. Baper? Perasaan yang pada akhirnya, udahlah, gua nggak mau nasihatin lagi lu. Udah lu silakan jalan sendiri. Ada yang begitu. Ada juga. Responnya gimana? Respon kita, ya udah kan senior itu nggak cuma satu, kita tuh berdiri 1947 bos, gitu kan. Udah berapa tahun kita ini berarti dari 75 tahun. Ya 75 tahun kita itu. Senior banyak. Kalau lo udah nggak peduli ya udah kan begitu kan. Nah, itu kan kita memunculkan nilai independensi kita secara pribadi maupun secara organisatoris. Itulah ciri khas kita. Jadi maksudnya makanya kalau dipresentasikan sedikit lah istilahnya senior yang begitu, nggak banyak. Nggak banyak ya, tapi ada ya. Ya pasti mengganggu nggak? Enggak sih menurut saya. Ya, lagi-lagi kan kalau misalkan kita yang dibaperinnya itu bisa menanggapi hal tersebut positif, ya nggak mengganggu, biasa aja. Gitu toh, itu karakternya orang kan. Karakternya kan orang ya. Oke, itu kan dari senioritas di ini ya. Nah, terus sama saya menarik lagi sih ketika ada beberapa dari alumni organisasi kemahasiswaan seperti di HMI ini kan ada yang menjadi punya jabatan-jabatan strategis ya. Dan kita lihat juga mereka kalau saya melihat mereka punya punya spirit ya, punya spirit perjuangan dan bisa dikatakan bagus lah gitu ya. Dan punya peranan juga. Sebetulnya di HMI sendiri, karena saya nggak tahu nih ya di HMI, ada nggak sih semacam kaderisasi atau training yang menanamkan leadership, kemudian juga sensitivitas, kepedulian, respect terhadap persoalan itu ada? Jelas ada. Mas, dulu itu ya yang namanya Yasir itu orang paling cupu. Oh gitu? Iya. Kelihatan sih dari rambutnya masih ya. Iya masih ya kan, penampilan saya itu cupu gitu. Nah, apa yang bisa merubah seperti ini? Kalau saya lihat tadi kan, saya nanya satu tapi jawabannya kan semangat banget tadi, berapi-api gitu kan. Dulu itu ini nggak ada cupu-cupunya kalau dia dari jawaban mah. Kan dulu. Saya kan ngomong dulu, tapi secara penampilan kan masih kelihatan cupu kan. Masih belum bisa stylish gitu. Bukan saya yang ngomong, guys. Karena dia yang mancing, guys. Tahun terakhir cupu kapan? Anjir. Terakhir cupu kapan? Terakhir cupu kapan? Semester 2 lah. Padahal masih loh sekarang. Semester 2. Kan sekarang udah bisa gagah ngomong. Oh iya. Secara penampilan oke. Siap, Pak Ketua Umum. Secara penampilan oke lah gue cukup. Tapi kalau udah dikasih panggung, itu jangan ditanyakan sikat gitu kan. Ya. Nah, kita udah bisa. Sekarang semester berapa?
Alhamdulillah baru lulus. Baru lulus? Baru lulus. Semester 8 dong? S1? Enggak lah. Aku lulus semester 10. Semester 10? Semester 10. Oke. Berarti cupu SMA ya? Enggak. Aku cupu. Pas masuk kuliah aku masih cupu. Dalam masuk kuliah masih cupu? Bertanya aja takut. Bertanya aja malu. Ya kan? Boro-boro berpendapat ya. Bertanya aja malu. Untuk angkat tangan aja malu. Nah ini yang hebatnya itu. Sebenarnya doktrinasi di HMI untuk leadership kepemimpinan itu ada sejak kita masuk ke organisasi. Kan ada training, ada LK1, LK2, LK3. LK1 tuh latihan? Kader 1. Kader 1. Basic training. Tahapannya gitu. Tahapannya begitu. Setelah LK1 ada yang namanya LK2, intermediate training. Itu tingkat nasional. Kita akan ketemu dengan mahasiswa HMI secara nasional. Saya udah melakukan itu. Itu terasa sekali upgradingnya. Ya kan? Makanya saya kenapa tadi ngomong sampai semester 2, karena semester 2 liburan ke semester 3, saya berangkat LK2 tuh, intermediate training di Jakarta Barat, ketemu sama orang Lampung, orang Bengkulu, orang Jambi, dan Indonesia ya kan. Akhirnya kan pemikiran kita juga bercorak gitu kan, beragam. Kita tahu bagaimana budaya mereka seperti ini, seperti ABCD. Akhirnya kan itu satu hal yang bisa mendewasakan diri. Ketika pulang dari LK2 pun, hari ini saya kembali ke HMI Cirebon, akhirnya kan istilahnya saya punya mental. Mental yang kuat terutama dalam berorganisasi. Untuk menyampaikan pendapat, ya gue udah LK2 gitu kan. Gue udah istilahnya satu tingkat di bawah orang-orang yang masih LK1. Kan begitu bahasanya. Berarti itu merubah karakter juga ya? Bukan karakter, lebih kepada mental cara berpikir kita supaya lebih pede. Lebih percaya diri, confident. Ya, kalau karakter sih, dari dulu emang saya begini. Oh gitu ya? Kan? Enggak, tadi kalau misalnya angkat tangan aja nggak berani. Tapi itu jadi berani. Itu kan merubah karakter dong. Ya mental, saya ngomongnya mental ya? Saya lebih ke arah mental. Ya kan mental saya angkat tangan sudah berani, berbicara. Semenjak kapan? Semenjak setelah LK itu? Setelah LK2 itu. Berarti bagus ya untuk... Tapi setelah LK2 itu sebenarnya belum begitu signifikan. Saya mengikuti lagi jenjang training di semester 4 itu. Semester 4. Yang namanya senior course. Senior course. Senior course. Jadi senior course itu orang-orang yang mau mandu forum ataupun ngelola jadi instruktur di setiap pelatihan-pelatihan. Trainernya? Trainernya, saya jadi trainer. Berarti training of trainer, TOT? TOT, ya, bahasanya TOT. Ya, bahasa kitanya senior course. Senior Dulu juga pernah sih bahasanya TOT, cuma diganti jadi senior course. Nah, saya ikut itu. Nah, dari situlah itu signifikansi saya dalam berpikir, dalam berpendapat, dalam mengungkapkan pemikiran. Nah, dari situ mulai. Itu meningkat banget. Karena emang pada saat itu kan saya punya tekanan berlebih. Di setiap event training, saya harus ngelola gitu kan. Saya harus jadi instruktur. Otomatis seorang instruktur itu ketika dia mau ngelola satu forum, dia harus menguasai dulu dong. Menguasai materinya, menguasai semua audiensnya, begitu kan. Semua materi kita harus paham lah. Segala macam situasi. Nah, dari situ kan. Yasir Sutisna, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Cirebon. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, luar biasa. Terima kasih juga udah diundang. Ya, di tengah kesibukan, kepadatan yang luar biasa, energinya juga. Tapi ya inilah kita belajar dari yang muda-muda. Siap di lapangan, panas-panasan menyuarakan dari mulai tanggal 3, 4, ya kan? Hari ini dan sebelumnya tanggal 29. Sebelumnya juga dari tanggal 29 siang bergerak dan malam harinya dipanggil podcast. Kita nggak podcast lah ini kan. Yang ngobrol santai. Tapi karena yang diobrolinya BBM jadi kayak podcast. Iya, jadi kayak podcast. Nah, ini makanya saya kan tergantung pembawa acara. Ngomongnya sih ngobrolnya santai, tapi ini pembawa acaranya yang nggak santai ternyata. Karena kalau bicara BBM tuh tegang loh. Tegang. Iya, jadi kita ke bawah. Kan kita harus mikir kajiannya apa, gimana gitu. Nggak bisa ceplos-ceplos. Tapi nanti di kesempatan berikutnya mungkin kita ngobrolnya mudah-mudahan sih BBM turun dan kita ngobrolnya yang lain gitu. Amin. Ini kan karena isunya lagi hot ya. Oke. Semoga sukses terus untuk pergerakannya. Amin. Dan ada hasil. Amin. Dan kita sih kita sebagai masyarakat, termasuk saya juga berterima kasih kepada wabil khusus ke HMI dan juga rekan-rekan organisasi kemahasiswaan lainnya yang sudah bergerak panas-panasan tanpa pamrih untuk memperjuangkan perjuangan rakyat. Dan ini kita terus terang aja saya yang sudah sudah ada di dalam masyarakat gitu ya, merasakan bahwa kita belajar banyak dari mahasiswa, belajar idealismenya, perjuangannya, kemurniannya, ketulusannya. Ini kita luar biasa.
Karena kalau kita tidak melihat mahasiswa, kita seperti tidak punya alat untuk introspeksi diri bahwa kita ada loh manusia Indonesia yang masih murni untuk berjuang, yang tidak dikotori, tidak bisa ditunggangi oleh kepentingan apapun, yang betul-betul murni untuk mengaspirasikan, menyampaikan aspirasi masyarakat. Dan ini aja dari mahasiswa. Saya sepakat mahasiswa menjadi garda terdepan gitu ya untuk perjuangan dalam melindungi masyarakat Indonesia. Alhamdulillah. Untuk menyampaikan aspirasi. Dan terima kasih banyak sekali. Saya atas nama masyarakat. Atas nama masyarakat nih, paling ngeklaim. Iya, paling ngeklaim nih. Nah, berterima kasih untuk Yasir dan kawan-kawan semuanya lah. Ya, mudah-mudahan yang kita lakukan, yang diperjuangkan ini juga mudah-mudahan satu bisa didengar dan mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Dan kita ingin Indonesia maju dan masyarakat Indonesia sejahtera. Amin. Terima kasih. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Terima kasih Mas Surya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.